Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja yang saya hormati Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan presentasi mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Nah, dalam hal ini kami akan membahas bab tentang media audio. Nah, apa sih media audio itu? Nah, media audio itu memiliki kekhasan tersendiri sebagai sarana yang digunakan untuk mempelajari informasi dan pengetahuan. Media ini memanfaatkan unsur suara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pendengarnya. Adapun peran dan karakteristik media audio itu sendiri, nah, media audio itu memiliki kekhasan tersendiri sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh khalayak. Nah, media ini memanfaatkan suara untuk menyampaikan atau menyimpulkan informasi dan pengetahuan kepada penggunanya. Nah, adapun media audio banyak digunakan untuk melatih kemampuan verbal yang spesifik seperti pidato dan kemampuan dalam menggunakan bahasa asing. Program rekam suara atau audio merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada penggunanya. Nah, adapun keunggulan media audio itu sendiri yakni yang pertama, satu, relatif murah. Nah, media audio ini merupakan medium yang relatif murah jika digunakan untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi, khususnya yang bersifat verbal. Yang kedua, yakni bersifat portable. Nah, medium audio juga memiliki karakteristik lain, yaitu bersifat ringkas dan mudah dibawa atau portable. Medium ini dapat digunakan sesuai dengan kemampuan dan kesukaan dari pemakainya sendiri. Nah, dibalik ada ada keunggulan, pasti ada kekurangan. Nah, adapun keterbatasan media audio ini yakni yang pertama fixed speed, yang kedua yakni komunikasi satu arah. Yang ketiga yakni efektif dalam menjelaskan informasi dan pengetahuan tertentu secara verbal. Nah, dan yang keempat yakni memerlukan tempat penyimpanan khusus. Jadi pesan dan informasi yang disampaikan dalam kecepatan dan ukuran yang tepat. Hal ini disebut dengan istilah fixed speed. Nah, perkembangan teknologi pada media audio yang berlangsung ini sangat pesat seperti saat ini telah memungkinkan pengguna dapat mengulang dan mempercepat penyampaian pesan atau informasi dan komunikasi melalui media audio itu sendiri. Nah, adapun ragam dan bentuk media audio. Yang pertama yakni piring hitam, yang kedua pita pack disc atau CD audio, yang ketiga yakni kaset audio, yang keempat yakni compact disc audio atau CD audio. Nah, dalam informasi dan pengetahuan dengan mudah dan murah. Di samping itu juga merekam, kita juga dapat menghapus semua informasi yang tidak kita perlukan lagi dalam suatu kaset audio tertentu, yaitu. Nah, jadi selain memiliki keunggulan, medium kaset audio juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat merekam bising atau noise pada saat ini melakukan rekaman suara. Yang kedua yakni tidak mudah untuk menemukan bagian dari program itu tersebut yang akan didengar, seperti hal dapat memberikan informasi untuk menemukan bagian dari program kaset audio menggunakan angka petunjuk atau counter yang kita ingin dengarkan itu sendiri. Baik, mungkin cuma ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Ilham atas waktunya. Kemudian saya akan meneruskan tentang compact disc atau CD. Teknologi compact disc telah memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai medium untuk memperoleh hiburan, ilmu pengetahuan, informasi secara fisik
compact disc berbentuk lingkaran yang lebih kecil daripada ukuran piringan hitam dan berwarna keperakan. Medium ini memiliki garis tengah atau diameter sekitar 12 cm. Keuntungan dari penggunaan CD ini adalah untuk kekuatan dan daya tahannya yang lebih tinggi terhadap faktor-faktor compact disc. Kemudian pengembangan dan produksi media audio. Ada cara yang dapat dilakukan untuk mengadakan atau program audio untuk keperluan komunikasi, informasi, dan pengetahuan. Cara pengadaan tersebut antara lain satu yaitu membeli program audio, kemudian memanfaatkan program audio yang sudah ada. Yang ketiga yaitu memproduksi program audio sendiri. Kemudian langkah-langkah produksi dan pengembangan program audio pada umumnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu menentukan ide berupa informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan atau dikomunikasikan melalui program audio. Kemudian menulis kerangka program atau outline. Kemudian menulis naskah, menelaah naskah, merevisi naskah, melakukan finalisasi naskah. Setelah penyusunan naskah, kemudian melakukan produksi atau rekam suara. Kemudian menelaah program hasil rekaman dan melakukan finalisasi hasil rekaman suara. Adapun ragam sumber suara, Indonesia merupakan sumber suara yang familiar dalam dan sudah sangat dikenal. Suara sangat efektif jika digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan. Dalam mengomunikasikan pesan, sumber-sumber suara ini dapat digunakan secara terpisah atau merupakan gabungan. Ada beberapa jenis media yang bisa digunakan untuk mengomunikasikan pengetahuan atau informasi melalui medium audio. Pendekatan tersebut antara lain yaitu berita, kemudian feature, dan yang ketiga dokumenter, dan yang keempat yaitu drama. Kemudian efek suara. Dikenal dengan istilah sound effect atau efek suara merupakan unsur audio yang sangat berfungsi memberi informasi dan kesan kepada pemirsa yang tentang suasana, tempat, dan waktu berlangsungnya suatu adegan atau peristiwa. Misalnya efek suara jangkrik dan serangga malam dapat memberikan kesan bahwa suatu adegan berlangsung pada malam hari. Kemudian musik bukan merupakan pesan atau informasi utama program audio. Musik biasanya hanya digunakan sebagai unsur tambahan yang dapat memperkuat kesan terhadap pesan, pengetahuan, atau informasi yang disampaikan. Unsur musik bisa digunakan untuk menciptakan kesan sedih dan gembira, dan pemilihan unsur suara yang akan digunakan dalam program audio menurut adanya kreativitas dan seorang penulis naskah. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Fian. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan tadi. Sutradara dalam ini sangat berperan dalam pengaturan kegiatan produksi audio. Seorang sutradara harus senantiasa berpedoman pada naskah yang telah ditulis oleh seorang penulis naskah, yaitu menelaah naskah. Langkah selanjutnya, setelah menyelesaikan proses penulisan sebuah naskah, dalam menelaah naskah tersebut. Tujuan utama dari proses penelaahan naskah program audio adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang masih terdapat pada naskah setelah selesai ditulis. Kedua, merevisi naskah. Naskah yang telah ditelaah perlu segera diperbaiki sebelum kegiatan rekaman dimulai. Revisi naskah dilakukan oleh seorang telah memiliki pengalaman dalam menulis naskah. Yang ketiga, melakukan produksi atau rekaman. Aktivitas rekaman suara dilakukan di studio atau di dalam ruangan yang kedap suara.
Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya suara-suara bising atau noise ke dalam hasil rekaman. Naskah program audio yang akan direkam harus sudah bersih dari kesalahan-kesalahan yang di dalamnya. Tim ini harus dalam bekerja keras, bekerjasama secara solid untuk menghasilkan program audio yang berkualitas. Yang pertama, menelaah program hasil rekaman. Hasil rekaman program perlu ditelaah untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin masih terjadi pada waktu proses rekaman. Yang kedua, finalisasi program audio. Program audio yang telah selesai diproduksi, ditelaah, dan direvisi perlu dikemas sebelum dipublikasikan untuk digunakan oleh penggunanya. Finalisasi dan pengemasan program sangat diperlu untuk memudahkan dan mengidentifikasi program audio yang telah diproduksi. Yang ketiga, personel produksi program audio. Untuk dapat menghasilkan program audio untuk berkualitas baik, diperlukan adanya kerjasama tim dalam kegiatan produksi. Aktivitas produksi program audio melibatkan sejumlah personel yang meliputi penulis naskah, ahli materi atau kontek ekspres, dan ahli media dan teknis, dan kerabat kerja produksi. Di sini tugas personel dalam mengembangkan dan memproduksi program audio meliputi penulis naskah, ahli materi, ahli media, sutradara, operator, atau teknis rekaman. Di sini penulis naskah mempunyai tugas utama mendesain dan mengembangkan materi, menyusun pendekatan, dan mendeskripsikan teknis rekam audio yang akan digunakan oleh memproduksi sebuah program audio. Yang kedua, ahli materi bertugas dalam menelaah naskah yang telah dihasilkan oleh penulis naskah. Dalam melakukan tugas dan pekerjaan, ahli materi bertanggung jawab terhadap kebenaran atau akurasi isi dan materi yang akan dikomunikasikan oleh penulis. Yang ketiga, ahli media memiliki tugas untuk memeriksa naskah dari suatu sudut pandang, sistematika, dan sudut pandang pendekatan produksi yang digunakan. Yang ketiga, operator dan teknis melakukan unsur pendukung yang menjamin kelancaran proses produksi program audio. Yang keempat, produser dan sutradara. Mereka bertugas untuk menentukan naskah audio yang siap untuk direkam sehingga menghasilkan sebuah program audio yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, konklusi. Media audio telah lama digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh audiens. Media audio memiliki berbagai bentuk ragam, yaitu piringan hitam, kedua pita open reel, tiga kaset audio, dan keempat compact disc atau CD audio. Beberapa keuntungan yang didapat diperoleh pendengar dalam menggunakan media audio sebagai sarana pembelajarannya yaitu relatif murah. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, mudah digunakan. Dan yang keempat, portable. Selain ini, memiliki karakteristik yang menguntungkan bagi pengguna. Ada beberapa keterbatasan sebagai media pembelajaran yaitu focus pace. Yang kedua, komunikasi atau arah. Yang ketiga, hanya efektif untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan tertentu secara verbal. Dan keempat, memerlukan
tempat menyimpan khusus. Dan langkah-langkah produksi pengembangan program studi audio pada umumnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Menentukan ide berupa informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan atau dikomunikasikan melalui program audio. Yang kedua, menulis kerangka program. Ketiga, menulis naskah. Yang keempat, menelaah naskah. Yang kelima, merevisi naskah. Yang keenam, melakukan finalisasi naskah. Yang ketujuh, melakukan produksi atau rekaman. Yang delapan, menelaah program hasil rekaman dan finalisasi hasil rekaman suara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.